Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita teruskan kembali untuk pembahasan kita, kajian kita di Sirah Nabawiyah ya. Alhamdulillah pada pertemuan lalu kita bahas dua hal penting ya di dalam keistimewaan daripada Sirah Nabawiyah. Yang pertama adalah kisah Rasulullah SAW adalah kisah yang paling valid. Ya. Tidak ada satupun biografi ya dari para nabi dan rasul yang kemudian bersanad, ada silsilah cerita yang diriwayatkan secara bersambung kecuali adalah pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini bisa dikatakan satu-satunya ya di dunia ini yang memiliki biografi perjalanan hidup ya dari awal sampai akhir yang kemudian betul-betul disaksikan oleh para sahabat, dilihat ya, dan para sahabat membersamai, dan semua itu tersampaikan kepada kita dengan akurat ya, tanpa ada hal-hal yang kemudian ditambah-tambahi ataupun dikurang-kurang. Kemudian yang kedua ya, di antara keistimewaan daripada Sirah Nabawiyah adalah menjelaskan ya fase-fasenya secara detail ya kehidupan Rasulullah, bahkan dijelaskan sejak pernikahan ibunda ya Rasulullah SAW ya dan bapaknya, dari pernikahan ya kemudian sampai waktu-waktu kehamilan, kemudian sampai peristiwa kelahirannya, nanti tumbuh lahirnya, masa bayinya, masa anak-anaknya, per tahun, per peristiwa itu kemudian disampaikan secara lengkap sampai kemudian wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga disitulah di antara salah satu kesempurnaan ya keteladanan yang bisa kita ambil dari Rasulullah adalah perjalanan fase kehidupan yang begitu lengkap, yang tercatat dengan baik. Dan ini tidak ada satupun pula yang kemudian dari para nabi dan rasul yang kemudian menjelaskan tentang kisah kehidupan mereka sejak bayi dengan kisah-kisah yang lengkap. Ya. Apalagi kemudian manusia-manusia selain para rasul, ya tentu kisah-kisahnya tentu sangat jauh ya dari kesempurnaan sebagaimana yang kemudian ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga kita belum bahas ya, berarti kita masuk yang ketiga ya, tolong dibacakan ya. Yang ketiga sudah atau belum ya? Kayaknya sudah ya. Belum, Ustaz. Oh, iya, nah, tolong dibacakan. Ya, ketiga, biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar mengisahkan perjalanan manusia yang dimuliakan oleh Allah dengan risalah, tanpa harus keluar dari sifat-sifat kemanusiaannya. Kehidupannya tidak dibumbui dengan dongeng-dongeng dan sama sekali tidak disematkan kepadanya sifat-sifat ketuhanan. Apabila ini kita bandingkan dengan biografi Isa alaihissalam yang diriwayatkan oleh para pengikut Al-Masih dan biografi Buddha yang diceritakan oleh para pengikutnya, serta cerita-cerita kaum paganis mengenai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, akan tampak jelas sekali perbedaan antara biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan biografi mereka. Karena itu biografi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pengaruh yang besar dalam perilaku kemanusiaan dan sosial para pemeluknya. Tak ada seorang pun beriman kepada beliau hanya karena menyaksikan mukjizatnya yang menakjubkan, namun semuanya berdasarkan pada penalaran logis yang emosional. Teruskan lagi, tinggal dikit.
Gelar Tuhan bagi Isa alaihissalam dan Buddha menyebabkan mereka berdua tidak terjangkau untuk menjadi contoh dan teladan bagi manusia dalam kehidupan pribadi dan sosialnya. Sebaliknya, Muhammad SAW akan tetap dan senantiasa menjadi contoh dan teladan sempurna bagi setiap orang yang menginginkan hidup bahagia, mulia kehidupan pribadinya, keluarga, serta lingkungannya. Sehubungan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Ya. Jadi yang ketiga, ya, biografi Rasulullah SAW adalah mengisahkan manusia yang sangat humanis, ya, manusia yang sangat humanis, yang tidak dibumbui ya dengan dongeng-dongeng, dengan tahayul, dengan hal-hal yang kemudian itu di luar jangkauan logis manusia. Ya. Kita lihat, jangankan para nabi ya, kadang manusia saja, manusia yang kemudian dikultuskan, ya manusia yang dikultuskan, entah itu orang soleh ataupun orang-orang yang tidak soleh dan seterusnya, maka biasanya cerita-cerita yang berkembang, ya yang sampai kepada kita kadang hal-hal yang kemudian itu di luar logis manusia. Ya. Misalkan kita gali saja, misalkan gali cerita yang berkembang tentang Sunan Kalijogo misalkan, Sunan Kalijaga. Cerita-cerita yang berkembang di masyarakat, kadang apa yang muncul adalah hal yang kemudian itu bisa saja itu sifatnya karomah dan seterusnya, tetapi hal-hal seperti itu kadang manusia susah untuk menjangkau, yang menjadikan itu sebagai sebuah bahan teladan dalam diri kehidupannya itu. Nah, berbeda dengan diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang tentu paling hebat, paling mulia, paling benar ya, dan yang luar biasa adalah biografi beliau berisi dengan kisah-kisah yang sangat humanis, sangat manusiawi, yang kemudian tadi menjadi kemudahan di dalam umat ini mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menjadikan teladan. Nah, bahkan dikatakan bahwasanya sedikit sekali para sahabat yang dulu itu masuk Islam karena mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita coba ingat-ingat ya sebentar tentang mukjizat. Pertama misalkan mukjizat Isra Mi'raj, ya kemudian mukjizat Al-Qur'an ataupun mukjizat-mukjizat yang lain, itu bukan menyebabkan orang-orang itu masuk Islam. Justru kadang mereka semakin kufur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj menjadikan orang yang bahkan tadinya beriman saja menjadi ragu, dan yang ragu menjadi kufur lagi. Ya, apalagi yang kufur semakin kufur. Ya, mukjizat Al-Qur'an juga orang-orang menganggap itu sebagai dongeng, menganggap itu sebagai hal yang kemudian. Dan sebaliknya, orang-orang yang kemudian masuk Islam adalah melihat dari perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa, ya sesuai dengan fitrah naluri manusia, ya tentang kedermawanan, tentang kebaikan, ya kemudian juga yang paling banyak menjadi menjadi sebab ya orang-orang itu simpati dan masuk Islam adalah kedermawanan, ya kedermawanan yang sangat luar biasa pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal-hal seperti ini adalah hal yang sifatnya manusiawi. Ya manusiawi dalam artian kita bisa memahami secara logis kita, secara emosional kita, dan kita bisa meneladani itu. Jadi bukan sesuatu yang itu di luar jangkauan. Sehingga para nabi-nabi yang kemudian itu sudah dikultuskan, ya kemudian itu diangkat derajatnya di atas makom seorang nabi, maka seperti Nabi Isa pada saat dia diangkat derajatnya menjadi anak Tuhan, ya, di atas makomnya seorang nabi dan rasul, maka disitulah selesai sudah. Artinya manusia sudah tidak mungkin akan bisa meneladani. Begitu juga si Buddha yang kemudian dengan berbagai pengkultusan yang kemudian diyakini dengan berbagai hal yang sangat di luar logis manusia,
Sehingga manusia kemudian juga tidak mampu akan bisa meneladani karena sudah berbeda dimensi. Ya, mereka sudah menjadi Tuhan, manusia umatnya tetap menjadi manusia. Nah, sehingga itu hal yang kemudian tidak mungkin menjadi sebuah keteladanan. Adapun pada diri Rasulullah sampai beliau wafat, beliau adalah orang yang kemudian tetap manusia, ya tetap makan, tetap sakit, ya tetap berjalan, ya tetap bergaul dengan para sahabat, ya dengan berbagai perilaku yang diterima oleh Rasulullah. Nah, ini tetap pada koridor beliau adalah seorang manusia yang mudah menjadi teladan bagi umatnya sebagai manusia pula. Nah, itu yang ketiga ya. Maka Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka pada diri Rasulullah itulah keteladanan yang sempurna ya bagi kalian. Kemudian yang keempat, tolong dibacakan gantian. Ya, Ustaz. Ya. Cek. Bismillah. Keempat, biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencakup semua aspek humanis dari manusia. Biografi tersebut antara lain mengenalkan kepada kita sosok Muhammad sebagai pemuda yang terpercaya dan ya. Jadi poin pertama dulu. Ya, jadi di poin keempat ini dengan risalah kenabian. Ya, sebagai penyeru. Cukup satu-satu ya. Ya, jadi Rasulullah SAW di biografi ini itu mencakup semua aspek humanis ya dari manusia. Sempurna pokoknya ya. Misalkan apa antum sebagai seorang sahabat, sebagai seorang pemuda, maka biografi Rasulullah itu adalah mengenalkan kepada kita sosok seorang pemuda ya. Pemuda dengan segala prestasi, segala kebaikan yang sangat luar biasa, ya, dengan berbagai keteladanan yang sangat luar biasa, tentang terpercaya, orang yang sangat amanah, orang yang sangat jujur, ya, yang kemudian dimuliakan oleh risalah kenabian sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tadi pernah saya katakan bahwasanya pada usia berapapun kita bisa meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah keteladanan yang sempurna. Antum yang berusia 20 sampai 25 tahun, masa-masa di sini, apa sih yang sebaiknya kemudian dilakukan, apa yang seharusnya yang dilakukan, maka pada diri Rasulullah pada usia-usia tersebut adalah suri teladan yang sempurna. Ya. Begitu juga mungkin yang di masa anak-anak, bagaimana sih Rasulullah ya kemudian bisa menginjak usia balik, bagaimana Rasulullah, bagaimana usia pernikahan, usia nanti kemudian masuk dalam usia setelah pernikahan dan sampai kemudian beliau wafat, ya maka ada keteladanan yang sangat sempurna sebagai sebuah panutan ya bagi umat manusia ini. Kemudian yang kedua dibacakan gantian. Izin, yang kedua menuturkan kisah Rasulullah SAW sebagai penyeru ke jalan Allah yang mencari sarana yang relevan agar dakwahnya diterima, di mana beliau mencurahkan segenap kemampuan dan jerih payahnya untuk menyampaikan risalahnya. Ya, jadi Rasulullah itu adalah sebagai penyeru ke jalan Allah, ya, yang kemudian mencari sarana relevan dalam dakwahnya. Ini sangat inovasi ya di dalam dakwah Rasulullah SAW itu, sehingga kemudian dakwah itu kita bisa diterima. Pada poin ini adalah poin yang sangat luar biasa. Kita saksikan sebagai poin yang sangat luar biasa. Ya, kita lihat audien Rasulullah itu adalah orang yang umi, ya orang yang tidak bisa baca tulis. Ya, kemudian memiliki karakter yang temperamen, karakter yang keras. Ya, dalam keadaan yang musyrik dan seterusnya, ini keadaan yang sangat luar biasa. Tidak terbayang kita berdakwah kepada masyarakat seperti ini. Ya, mereka tidak bisa baca tulis. Biasanya orang tidak bisa baca tulis, biasanya kolot, itu luar biasa. Ya. Tetapi apa? Dakwah ini bisa masuk di mereka itu. Bagaimana itu bisa masuk? Ya, kita ingat bisa masuk diterima oleh mereka itu pun dengan sebuah, kalau kita katakan sekarang, dengan sebuah kurikulum yang sangat luar biasa, yaitu apa? Dengan ketauhidan. Ya, ketauhidan ini dijelaskan kepada umat dalam keadaan umat yang seperti itu, tapi bisa diterima dan
mereka bisa menjadi orang-orang yang kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada misalkan disebutkan di dalam ayat bagaimana awal-awal dakwah Rasulullah. Ini bagaimana metodologi Al-Qur'an yang berdakwah. Jadi Al-Qur'an itu metodologi berdakwah pertama adalah menjelaskan tauhid dengan logika yang mudah diterima oleh masyarakat. Ya, sehingga seandainya Islam ini didakwahkan kepada masyarakat pedalaman pun itu insya Allah bisa diterima pada saat kita mengacu kepada metodologi yang dilakukan oleh Al-Qur'an di dalam berdakwah itu. Dikatakan bahasanya daraballahu mathalan rajulan, ya, di dalam satu ayat dikatakan, ya seakan-akan dikatakan orang-orang Badui, ya. Bangsa Badui ini kan identik dengan perbudakan, ada tuan dan budak kan gitu, ada tuan dan budak. Kemudian Allah berikan perumpamaan kepada mereka. Ya, dikatakan bagaimana pendapat kalian? Seandainya kalian adalah seorang tuan, ya, kalian adalah seorang tuan. Kalian seorang tuan artinya kalian memiliki budak. Kalian memilih mana? Budak, ada dua budak. Pertama adalah budak yang abkam la yaqdiru ala syai'. Budak yang pertama dia adalah bisu, dia tuli, tidak bisa bekerja. Ya. Kemudian yang kedua ada budak yang dia sebaliknya, dia pintar, bisa bekerja, mendengar, melihat dengan sempurna. Kalian memilih mana? Nah ini Al-Quran membangun logika kepada orang-orang jahiliyah. Maka di saat orang Badui tidak bisa baca tulis, ditanya dengan pertanyaan seperti ini pun mereka bisa menjawab. Mereka mengatakan, ngapain punya budak bisu tuli nggak bisa bekerja? Kami tentu memilih budak yang bisa bekerja, ya, dia sempurna, bisa melihat dan bisa mendengar. Maka dikatakan, kalian saja tidak mungkin memiliki budak yang bisu tuli nggak bisa bekerja. Bagaimana mungkin kalian memiliki Tuhan yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa mengijabah doa. Ya. Kalau kotor, kalian yang mandikan, kalian yang kasih sesaji, ya, kalian yang bersihkan, kalian yang rawat. Bagaimana mungkin Anda memiliki Tuhan seperti itu? Anda memiliki budak yang seperti itu pun kalian tidak mau. Logika itu terbangun. Ya. Kemudian yang kedua, ayat yang serupa juga mengatakan bagaimana ya Allah memberikan permisalan, daraballahu mathalan, ya Allah memberikan permisalan. Bagaimana pendapat Anda kalau kalian adalah seorang budak? Ya, kalian adalah seorang budak. Kalian memilih melayani satu tuan atau melayani banyak tuan? Ya, maka kemudian mereka mengatakan, ya tentu kami memilih melayani satu tuan dengan gaji yang sama, upah yang sama. Ngapain kita kerja banyak-banyak kepada banyak tuan? Maka dikatakan, kalian saja tidak mau memiliki banyak tuan, bagaimana kalian mau memiliki banyak Tuhan? Ya. Kita ingat, satu Tuhan saja, Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh syariatnya, itu mengharuskan kita mengamalkan seluruh perintahnya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kalau kita banyak Tuhan? Bagaimana kalau Tuhan kita 4, 5? Ya. Setiap Tuhan minta disolati, minta diibadahi. Matilah kita semua. Kita tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Nah, mereka kemudian logika itu tersentuh, terbangun. Tidak mungkinlah kita memiliki banyak Tuhan. Orang satu Tuhan juga repotnya sudah menjalankan syariat dalam seluruh kehidupan. Bagaimana dengan banyak Tuhan? Dan dalam realita juga asumsi trinitas ataupun politeisme, ya Tuhan lebih dari satu, Tuhan berbilang, itu sebuah asumsi yang kemudian tidak bisa diterima di logika manusia. Ya. Tuhan tentu adalah Sang Maha Penguasa. Kalau memang ada Tuhan lain yang juga sebagai Maha Penguasa, di mana kekuasaan Tuhan lain? Ya. Di bumi ini hanya ada Allah Subhanahu wa taala satu penguasa. Kalau memang ada Tuhan lain dan punya kekuasaan, belum ada sampai cerita hari ini bahwasanya ada di bagian bumi tertentu itu memiliki penguasa tertentu. Ya seperti kalau negara kita harus ada paspor masuk ke Brunei, masuk ke Singapura, masuk ke Amerika. Tapi di dunia ini tidak ada penguasa selain penguasa Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak kebayang bagaimana logika kita bisa membenarkan keyakinan orang-orang Buddha, ya, ataupun orang Hindu yang memiliki banyak Tuhan. Bahkan Tuhannya kontradiktif. Ada Tuhan Brahma, Tuhan Wisnu yang membangun, yang memelihara. Ada Tuhan Siwa yang kemudian menghancurkan, merusak.
Bayangkan betapa pusingnya manusia. Satu Tuhan yang ngamuk, satu Tuhan yang membaiki. Itu sesuatu yang kemudian tidak bisa masuk dalam logika kita sebagai manusia. Nah, maka di sini kita melihat Rasulullah itu dengan bimbingan wahyu bisa kemudian memilih ya perangkat-perangkat dakwah yang kemudian betul-betul bisa diterima ya di kaum bangsa yang umi tidak bisa baca tulis ataupun juga bangsa-bangsa terpelajar yang kemudian kita lihat bangsa-bangsa Romawi, bangsa-bangsa Persia pun mereka bisa menerima tentang konsep ketuhanan. Ya, banyak sekali konsep ketuhanan yang kemudian itu meruntuhkan asumsi daripada orang-orang Romawi dan Persia di saat itu. Dan mereka bisa menerima. Ya, seperti kalau kita sekarang lah, bagaimana asumsi yang dibangun oleh Dr. Zakir Naik dalam konsep ketuhanan itu. Itulah yang kemudian menjadi sebab orang betul-betul kemudian bisa beriman masuk Islam. Nah, ini apa namanya teladan bagi kita bagaimana kita berinovasi, ya, bagaimana kita membangun sebuah logika agar keislaman itu memang keislaman yang betul-betul murni lahir dari sebuah pemahaman kemudian menjadi sebuah keyakinan. Ya. Kemudian yang seterusnya, ketiga, mengisahkan perannya sebagai kepala negara yang harus merumuskan perundangan pemerintahan yang kuat dan melindungi negaranya dengan penuh kewaspadaan, keikhlasan, dan kejujuran agar bisa mencapai kesejahteraan. Ya, ini kan hal yang sangat luar biasa ya. Nah ini di beberapa hari ini saya ditugasi untuk mengkonsep sebuah konsep dakwah dan kaderisasi itu. Saya merasakan betapa susahnya itu membangun sebuah konsep, kemudian menuangkan dalam bentuk narasi itu bukan sesuatu yang mudah. Ya. Tapi kita lihat Rasulullah sebagai ya beliau tidak memiliki pengalaman sebagai seorang kepala suku, ya kepala negara, apalagi ya. Kemudian juga tidak punya pengalaman di dalam mengatur mengelola SDM, ya penempatan SDM. Bahkan sampai kepada membangun sebuah visi misi dalam sebuah kehidupan manusia. Tapi itu kemudian teraplikasi dengan baik pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian berjayalah Islam. Ya. Maka sangat naif ya seorang Muslim yang kemudian tidak mengenal manajemen, tidak mengenal sebuah perencanaan, ya tidak mengenal tentang visi misi kehidupan untuk dirinya. Padahal Nabi-nya adalah seorang yang sangat visioner, ya semua seorang yang ahli manajemen, orang ahli strategis, ya ahli sebuah perencanaan yang matang. Nah ini hal yang harus kita gali bahwasanya Islam itu sangat mengajarkan tentang sebuah manajemen, ya manajemen dalam kehidupan itu penting sekali. Ya. Nah ini bagaimana ini menyadarkan? Pertama tentu menyadarkan diri kita tentang bagaimana pentingnya sebuah pemahaman seperti ini. Ya, oke lah kita mungkin belum sampai lah artinya bagaimana perencanaan kita mengkonsep sebuah negara. Tapi minimal kita bisa mengkonsep bagaimana rumah tangga. Ya, bagaimana sih visi misi dalam rumah tangga kita? Bagaimana perencanaan yang harus kita siapkan ya untuk keluarga kita dan seterusnya. Ini sebagai sebuah sebuah implementasi keteladanan terhadap diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kemudian kita pernah saya katakan, seringnya saya katakan, jangan sampai kita antum ya misalkan sebagai seorang mahasiswa, ya setelah mahasiswa antum kuliah selesai wisuda tamat, ya kemudian setelah itu antum ingin menikah, ya di beberapa hari setelah pernikahan antum harus memulai segala sesuatunya dari nol lagi. Ya belajar, bekerja, belajar berumah tangga, belajar semuanya masuk seakan-akan dalam kehidupan yang baru, betul-betul baru. Dan semuanya dari nol, masalahnya itu semuanya dari nol. Ya kerja dari nol, pengalaman hidup dari nol, bermasyarakat dari nol. Ya, ini semuanya, ini menjadi hal yang kemudian salah. Itu menunjukkan kurangnya pemahaman kita tentang sebuah perencanaan dalam kehidupan. Yang padahal Nabi kita adalah seorang perancang ya, perancang bagaimana merencanakan sebuah perencanaan dalam kehidupan, bahkan sampai kepada sebuah tegaknya agama negara itu
menjadi sebuah skenario yang sangat sangat luar biasa. Beliau orang yang sangat visioner dalam kehidupan. Dalam kondisi terpuruk sekalipun, visi-visi tentang keumatan ini disampaikan kepada umat. Kita akan menguasai Persia, kita akan menguasai Romawi, bahkan setiap rumah yang kemasukan cahaya matahari di situ, maka cahaya Islam akan masuk ke dalam rumah tersebut. Ini hal yang kemudian sangat sangat luar biasa dalam optimisme kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang seterusnya, menceritakan kepada kita riwayat Rasulullah sebagai seorang suami dan seorang ayah yang penuh kasih sayang, santun dalam bergaul, dan mampu membedakan dengan cermat antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi masing-masing suami, istri, dan anak-anak. Ya, ini juga luar biasa ya, artinya keteladanan Rasulullah sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, ya, sebagai seorang kepala keluarga di dalam menunaikan hak-hak kewajiban ya dalam kehidupan rumah tangganya ini sangat sangat luar biasa. Bagaimana bersikap adil terhadap anak-anak, bagaimana berperilaku ya terhadap istri dan anak-anak. Ya. Dalam satu sisi ya kita melihat ya kalau dalam kehidupan manusia biasa, kisah seorang Napoleon misalkan, ataupun kisah seorang Soekarno, ya kisah seorang tokoh lah ataupun filsuf manapun ya. Pada saat kita melihat dominasi pada peran tertentu, ya dominasi seorang panglima perang, ya dominasi di dalam sebuah politikus dan seterusnya, tapi jarang kita menemukan sisi-sisi lain yang kemudian itu menjadi bagian kehidupannya, seperti dalam sisi dalam rumah tangganya bagaimana, berkeluarganya bagaimana, itu kita tidak temukan. Nah, tapi pada diri Rasulullah, beliau seorang panglima perang, seorang politikus handal, ya seorang visioner. Ya, tetapi dalam satu sisi kita temukan Rasulullah adalah seorang kepala rumah tangga yang sangat baik. Ya, khairukum khairukum li ahlikum. Ya, beliau menyampaikan orang yang terbaik di antara kalian wahai umatku adalah orang yang paling baik di mata keluarganya. Subhanallah, maka kita lihat bagaimana kisah yang disampaikan oleh cerita-cerita yang disampaikan oleh istri-istri Rasulullah tentang pribadi Rasulullah, ya itu hal yang sangat luar biasa. Ya, kemudian juga bagaimana tentang pemenuhan hak dan kewajiban yang kemudian adil dan seterusnya. Ini hal yang kemudian sangat-sangat luar biasa. Ya. Kemudian seterusnya. Ya, menceritakan kepada kita riwayat Rasulullah sebagai seorang pendidik dan pemberi petunjuk yang memberi pendidikan kepada para sahabatnya. Pendidikan keteladanan Rasul yang bisa ditiru oleh para sahabatnya dari aspek jiwa maupun pribadinya, di mana bisa mendorong mereka berusaha untuk mengikutinya dalam urusan-urusan yang kecil atau besar sekalipun. Ya. Ya. Jadi Rasulullah adalah termasuk dalam anasirut takhyir ya. Beliau adalah menjadi manusia perubah di masyarakat. Ya. Orang yang kemudian bagaimana di mana beliau berada, di situ akan terjadi perubahan dalam kehidupan di masyarakat. Beliau mampu menjadi seorang inspirator ya. Beliau memberikan inspirasi pada sahabatnya, pada masyarakatnya, memberikan keteladanan. Nah, ini pribadi Nabi, ini teladan kita. Ya, ini panutan kita adalah manusia yang kemudian dia selalu di depan. Ya, dalam kebaikan selalu di depan. Ya, maka tidak dibenarkan dalam Islam sifat minder dalam kebaikan. Ya, jangan sampai ini menjadi catatan ya secara umum. Kadang penggerak dakwah, kadang para dai, ya, para mubalik, para ustadz itu di saat ceramah dan pada saat mereka di masyarakat itu berbeda. Ya, mereka berbeda. Jadi seakan-akan keustadan itu muncul di saat ada dalam sebuah pengajian. Ya, padahal Rasulullah tidak. Beliau tetap tampil di tengah-tengah masyarakat di lingkungannya sebagai sosok inspirator, sebagai orang yang terkenal
ya memberikan keteladanan, memberikan solusi, menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat yang lainnya. Maka tidak tergambar ya dalam benak kita seorang muslim yang kemudian dia menyendiri, jauh dari masyarakat, asosial, ya kemudian tidak pernah ada upaya untuk berbaur, mewarnai dalam kehidupan masyarakat. Itu sangat-sangat tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka saya sangat sangat ingatkan, hiduplah di tengah-tengah masyarakat, bersama masyarakat, dan biasakan menjadi orang yang ada pada posisi depan dalam kebaikan. Dalam sholat usahakan jangan masbuk, ya, jangan jadi sok belakang, jadilah yang di depan. Syukur-syukur jadi imam. Dalam berbagai kegiatan kebaikan usahakan di depan. Karena itulah keteladanan yang kemudian sesungguhnya yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak suka ada dai-dai kita yang kemudian diposisikan, misalkan kita ada santri-santri kita lulus, misalkan kita tempatkan di masjid-masjid dan kesibukan mereka hanya sebagai marbot saja, sebagai tukang bersih-bersih masjid, ya kalau ada pengajian dia yang menyiapkan tehnya dan seterusnya. Itu bukan perbuatan jelek, tetapi kalau selamanya seperti itu tidak baik. Ya, karena seorang ustadz, seorang dai dia harus menjadi sebuah teladan. Dan teladan yang mudah diikuti adalah teladan pada saat dia selalu di depan. Ya, dalam kebaikan. Maka boleh tentu kita menyiapkan tehnya, kita membersihkan masjidnya, tapi kita juga harus yang memberikan kultumnya. Ada posisi-posisi yang kemudian memang kita layak untuk menjadi agen perubahan di masyarakat itu. Dan Rasul seperti itu. Para sahabat dididik seperti itu oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelahnya menuturkan kepada kita riwayat seorang Rasul yang bersifat siddiq sesuai antara ucapan dan tindakan, yang melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam hubungan persahabatan dan yang memelihara komitmen dan etikanya. Semua itu mampu membuat sahabat-sahabatnya mencintai beliau, seperti halnya mereka mencintai dirinya sendiri, bahkan melebihi cintanya kepada keluarga dan kerabatnya. Ya. Ini hal yang mahal sekali, Mas sekalian. Ini hal yang sekali lagi hal yang sangat mahal, dan ini harus betul-betul dijaga. Ya, harus betul-betul dijaga. Ya, pertama tentu ini adalah tuntutan dalam agama kita. Yang kedua adalah ini adalah sebuah catatan kehidupan yang harus memang kita torehkan dalam sejarah hidup kita. Ya, jadilah orang yang siddiq. Ya, jadilah orang yang siddiq. Ucapan, kemudian dan tindakan. Ya, jadilah orang yang bisa dipercaya. Ya, jangan melukai persahabatan. Ya, jangan melukai sebuah persahabatan. Jangan merusak kepercayaan dalam kehidupan. Ya. Ini penting sekali, ikhwas sekalian. Ini penting sekali. Jangan sungkan-sungkan kita berkorban demi apa? Menjaga amanah. Ya. Jangan sungkan-sungkan kita berkorban demi menjaga nama baik kita. Ya. Jangan sungkan berkorban untuk menjaga kepercayaan orang lain, apalagi sahabat-sahabat kita. Ya. Imam Ahmad rahimahullah. Ya, Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah ditanya. Ya. Wahai imam, dikatakan ya wahai imam, kapan sih ataupun apa sih indikator seorang sahabat kita dikatakan sebagai seorang pendusta? Ya, seorang sahabat kita dikatakan seorang pendusta. Apa jawab beliau? Beliau hanya mengatakan di antara indikator yang menjadikan sahabat kita itu dicap seorang pendusta adalah dia itu molor dari janji-janjinya. Itu menjadi sebuah parameter yang kemudian luar biasa. Ya, kalau istilah kita jam karet. Ini sudah cukuplah seorang sahabat itu dikatakan sahabat yang suka berdusta kalau dia sering molor dari janji-janji itu. Ya. Kita rasakan dalam kehidupan kita. Kita sudah misalkan janji kita, saudara kita sudah berjanji kepada kita. Ya. Kita nanti jam 11 ya kita ketemuan. Molor, datang jam 12. Apa yang ada dalam benak kita?
Itu harus kita evaluasi itu. Artinya begitu juga pada saat kita melakukan hal yang sama, itu pula yang ada di benak sahabat-sahabat kita itu. Ya, maka ini betul-betul ini kalau saya katakan ini harga diri, ya, ini sebuah kepercayaan, ini trust yang ada pada saudara kita, apalagi kita sebagai orang yang mengusung Islam, ya, orang-orang yang mencitrakan Islam, ini hal yang kelihatannya sepele, tetapi hal ini yang sangat luar biasa. Jangan sampai terbangun image pada lingkungan kita adalah orang yang dikatakan tidak amanah waktu, orang yang tidak menepati janji, orang yang susah dipercaya. Na'udzubillah. Ya, artinya jangan sampai. Jadi pertahankan. Kita tetap menjadi orang yang bisa dipercaya oleh siapapun. Ya, pertahankan. Ya, walaupun kita harus berkorban, bahwasanya kita adalah orang-orang yang sesuai antara ucapan dan tindakan kita. Nah, mulai bangun. Kalau kita coba komitmen pada diri kita dengan hal-hal seperti ini, itu banyak perubahan dalam kehidupan kita ke depan. Ya, tadi tepati janji, jaga amanah, ya, kemudian juga jaga kepercayaan orang kepada diri kita. Kalau ini kemudian terus terjaga, banyak sekali kebaikan. Ya, saya pernah membaca. Ya, membaca ada. Ini sebuah yang saya nggak tahu ya, mungkin ini fiktif atau enggak. Ada seorang yang kemudian dia mengajukan pinjaman ke bank syariah, ya, ke bank syariah. Saya pernah bertanya juga, ada teman yang kemudian dia bekerja di bank syariah. Kemudian dia pengajuan ke bank syariah dan ternyata tidak good. Ya, dia tidak dapatkan apa yang dia inginkan itu. Ya. Salah satunya apa? Ya, ada hal yang kemudian ini menggelitik kita, ya, dikatakan Anda ini bagaimana kalau Anda pinjam ke tetangga Anda? Kira-kira dikasih enggak? Dia mengatakan, ya, mana mungkin zaman sekarang kita pinjam ke tetangga dikasih kan? Sekarang kan jarang ya orang pinjam ke sesama, pinjam ke temannya, pinjam ke tetangga. Tapi kebanyakan orang pinjam ya ke perbankan. Ini menandakan apa? Menandakan kepercayaan orang sesama itu menurun. Ya. Kalau kita memang orang yang bisa dipercaya, ngapain jauh-jauh pinjam? Tetangga kita saja kan harusnya lebih dekat, ya, lebih dekat. Atau teman-teman dekat kita juga kan lebih dekat. Kalau kita memang orang yang dipercaya, kita nggak usah repot-repot itu. Ya, nggak usah repot-repot. Ya. Cuman masalahnya tadi, zaman sekarang adalah kepercayaan itu sangat mahal. Kadang sahabat dekat kita saja kurang percaya dengan kita. Ya. Apalagi tetangga kita kurang percaya dengan kita. Jangankan mau pinjam. Ya, jangankan mau pinjam. Yang besar, yang kecil, kadang itu orang kurang percaya dengan diri kita. Ya. Nah, ini hal yang kemudian luar biasa. Tapi pada saat kita kemudian komitmen tadi, jaga amanah, jaga kepercayaan orang, ya, jaga perilaku yang benar, maka sekira banyak, ya, artinya kita terus terang, ya, saya sendiri alhamdulillah, kadang saya sampaikan kepada beberapa jamaah, biasanya kan, Pak, Bu, tolong saya dibantu, ya, saya punya santri butuh ini, butuh ini. Dan kebanyakan bisa dikatakanlah di atas 90% itu mereka itu membantu. Ya, mereka membantu. Biasanya kita ada penerima, kan ada santri baru ini. Santri baru biasanya di antara belanja yang besar adalah buku, ya, buku pegangan santri itu. Ya. Maka saya biasanya share ke beberapa jamaah-jamaah yang saya pandang mereka mampu. Ya. Dan selama ini mereka nyumbang, bahkan jadi terkumpul lebih. Ya. Dan ini kan kita syukuri, alhamdulillah, ya, kita terbantu, santri kita terbantu. Modalnya apa? Kok kita bisa mendapatkan dana besar ini? Modalnya adalah kepercayaan. Ya, kepercayaan. Maka kalau kepercayaan ini dijaga, ini hal yang kemudian sangat luar biasa itu. Ya, maka ini sekali lagi ini modal dalam kehidupan kita, bahkan ini juga adalah sebuah parameter agama kita, ya. Kita beragama seperti apa adalah dari perilaku-perilaku yang seperti ini. Maka jaga betul, ya, jaga betul.
Karena jangan sampai kita sebagai orang yang belajar agama, orang yang membawa nilai-nilai agama kemudian, tapi sisi-sisi yang sangat vital ini kemudian cacat dalam diri kita. Ya. Kemudian seterusnya. Yang lanjutkan, mengisahkan kepada kita riwayat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang ksatria yang pemberani, komandan perang yang tangguh, politikus yang cemerlang, tetangga yang bisa dipercaya, dan manusia yang selalu menepati janjinya. Ya, ini hal yang luar biasa ya. Jadi sebuah keteladanan yang sangat sempurna. Beliau seorang pemberani, ksatria. Maka ikhlas kalian, jadilah orang yang pemberani. Ya. Banyak orang mendapatkan berbagai kelebihan yang sangat luar biasa. Kalau bahasa Jawanya itu model nekat. Ya, orang-orang yang pemberani. Dia berani mengambil resiko. Ya, dia berani berspekulasi. Ya, dia berani melakukan hal-hal yang kemudian kadang terkesan menentang arus. Ya, dan kita lihat orang-orang yang kemudian mendapatkan sebuah kesuksesan yang sangat luar biasa adalah orang-orang pemberani. Ya. Bagaimana tidak berani Rasulullah SAW? Beliau satu kabilah, dia satu Mekah itu, penduduk Mekah. Beliau berbeda sendiri, melawan arus sendiri. Ya. Tapi itulah sunatullah dalam kesuksesan seorang pemberani di situ. Ya. Berani melawan itu. Selama itu dalam kebenaran. Ya, tetapi keberanian pada diri Rasulullah, keberanian yang kemudian tidak identik dengan keberanian zaman sekarang. Kalau kita berbicara ada orang berani pada zaman sekarang, itu image yang terbangun dalam diri kita, ya maksudnya berani itu ya ada sisi arogansi, ada sisi sombong, ya, ada sisi kemudian mendolimi, ya merampas hak orang lain dan seterusnya. Tapi pada sisi berani Rasulullah SAW itu bersih dari hal-hal tersebut. Ya, beliau orang berani, orang yang sangat pemberani luar biasa, tetapi tidak arogansi. Beliau tidak sombong, beliau tetap berperilaku sopan, lemah lembut dan seterusnya. Nah, ini keberanian yang kemudian lahir dari hati ya seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keberanian yang unik, yang berbeda dengan keberanian orang zaman sekarang. Maka jadilah orang pemberani, jadilah seorang sahabat yang berani, jadi orang yang berani. Banyak hal yang kita dapatkan itu semua berawal dari sebuah keberanian dalam diri kita itu. Ya. Kemudian tadi ya, kalau kita baca biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, antum mau baca buku biografi apapun ya, Sirah Nabawiyah berjudul apapun, maka peran yang paling menonjol adalah leadership tentang kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling dominan. Bahkan terus terang jujur, ya saya tidak menemukan hal yang dominan pada biografi Rasulullah itu sebagai seorang yang ahli masjid. Orang yang hanya berzikir, ya, kemudian ya seperti misalkan orang-orang sufi, ya, orang-orang ahli tarekat. Kita tidak menemukan peran-peran Rasulullah itu seperti itu. Ya. Walaupun beliau ahli zikir, ya, walaupun beliau ahli ibadah, sholat saja kakinya sampai bengkak. Tapi bukan sisi itu yang kemudian mendominasi dalam biografi Nabi SAW. Yang paling mendominasi adalah seorang pemimpin perang, ahli strategi, seorang politikus handal, seorang jago negosiasi, ya, orang yang cerdas dalam berargumen. Sisi ini, silahkan antum mau baca biografi manapun, silahkan antum mau baca Sirah Nabawiyah apapun itu, maka sisi yang paling menonjol adalah sisi kepemimpinan. Ya. Maka jangan kemudian hal seperti ini kita abaikan, kita menekuni, kita tafarruq, kita all out menjadi ahli masjid, ya, ahli zikir, ahli sholat, ahli puasa. Kita tidak mengenal, ya, ataupun kita mengabaikan peran-peran seorang politikus, peran-peran seorang pemimpin negara, peran-peran seorang ahli strategi perang. Ini hal yang kemudian tidak adil di dalam sebuah keteladanan terhadap diri Nabi Shallallahu
alaihi wasallam. Nah, ini kita ingin terus sampaikan kepada sababul Islam, ya, kepada para pemuda-pemuda Muslim ini, cobalah lihat secara objektif tentang biografi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Anda temukan apa di dalam sirah nabawiyah itu. Ya, maka yang paling mendominasi adalah tentang kepemimpinan. Beliau seorang imam, seorang pemimpin, ahli strategi, ahli semua perencanaan, politikus. Ini yang kemudian sangat luar biasa. Di sisi lain, beliau orang yang sangat dekat dengan para sahabat, sangat dicintai oleh para sahabat, sangat ditunggu-tunggu kehadiran oleh para sahabat. Ini hal yang sangat luar biasa. Ini hal yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian setelahnya, ringkasnya bahwa biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh telah memuat semua aspek kemanusiaan dalam masyarakat. Semua itu bisa dijadikan panutan yang baik bagi setiap dai, setiap pemimpin, setiap ayah, setiap suami, setiap sahabat, setiap pendidik, setiap politikus, setiap kepala negara, dan bagi siapa saja. Terusnya, tambah. Rasanya belum pernah kita menjumpai sebegitu atau setidaknya mendekati lengkap catatan sejarah dari biografi rasul-rasul terdahulu, para pendiri agama dan falsafah, baik masa silam maupun sekarang. Misalnya Musa alaihissalam hanya digambarkan sebagai sosok pemimpin yang membebaskan umatnya dari penyembahan kepada Fir'aun dan menjelaskan aturan-aturan dan dasar-dasar ketuhanan yang sesuai hanya bagi mereka. Namun kita tidak menemukan dalam biografinya sebuah panutan yang bisa dipedomani oleh para ahli perang, pendidik, politikus, kepala negara, ayah atau suami. Sementara Isa alaihissalam digambarkan sebagai seorang penyeru yang zuhud, yang meninggalkan kesenangan duniawi. Dia tidak memiliki harta benda, rumah, dan perhiasan. Akan tetapi dalam biografinya, yang ada di tangan para pemeluk agama Nasrani, tidak dituturkan dia sebagai seorang panglima perang, tidak sebagai kepala negara, ayah atau suami karena belum menikah, tidak pula sebagai pembuat undang-undang. Berbeda dengan apa yang terangkum dalam biografi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama halnya dengan biografi Buddha, Konfusius, Aristoteles, Plato, Napoleon, dan para tokoh bersejarah lainnya. Mereka semua tidak layak untuk menjadi teladan, kecuali kalaupun pantas saja yang membuat mereka dikenal atau menonjol. Ya, jadi di dalam di hal ini ya kita lihat kefiguran yang ada pada selain Rasulullah adalah kefiguran yang sifatnya parsial saja. Ya, pada keadaan-keadaan tertentu saja, dan kita tidak temukan kesempurnaan itu kecuali pada biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini, jadi kita memahami kenapa Islam itu dikatakan sebagai penyempurna ya, agama-agama sebelumnya. Ya. Karena kita lihat nabi-nabi sebelum Rasulullah itu hanya memainkan peran-peran pada keadaan-keadaan tertentu saja. Ya, artinya tidak menyuguhkan sebuah keteladanan yang paripurna dari awal sampai akhir. Ya. Dan sehingga di situ kita bisa melihat umatnya tentu tidak bisa meneladani. Mereka bisa meneladani tentang kezuhudan Nabi Isa alaihissalam, ya. Tetapi mereka tidak bisa meneladani di dalam politik, ya, kekuasaan, dalam pemerintahan. Bahkan kalau umatnya menikah, mereka tidak bisa menemukan sosok teladan seorang ayah dalam keluarga. Kenapa? Nabi Isa belum menikah. Nah, ini sesuatu yang sangat real. Kita bisa pahami kenapa Islam itu sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya itu. Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana peran yang kemudian diperankan oleh Nabi Musa alaihissalam? Ya. Maka umatnya itu tidak akan bisa mewujudkan keteladanan itu dalam seluruh aspek kehidupan, karena memang tidak ada contoh keteladanan itu yang disajikan oleh Musa alaihissalam. Nah, ini hal yang kemudian sangat luar biasa, semakin menambah keyakinan kita, iman kita, bahwa Islamlah yang sempurna, menyempurnakan. Islamlah yang bisa menyantarkan kita sebuah kehidupan yang paripurna,
yang di situ penuh dengan keteladanan yang sudah dicontohkan oleh Rasul kita, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin ini dulu ikhwas sekalian, berhubungan dengan keistimewaan yang sangat luar biasa dari biografi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Tafadhol. Silakan kalau mungkin ada yang perlu dijelaskan atau ada yang belum bisa dipahami. Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Ya ini apa sebenarnya mungkin karena ya kurangnya ilmuwan anak pribadi, mungkin izin menanyakan, kan kadang kita ketika belajar sosok kemudian tokoh yang kemudian ingin kita teladani begitu, kadang juga pada beberapa aspek, misalkan pada untuk pemuda gitu, ada sosok Salahuddin Al-Ayyubi ataupun mungkin sosok tertentu pada sahabat-sahabat gitu ya, ada cerita-cerita tertentu yang kemudian ingin kita contoh begitu, Ustaz. Nah, apakah sebenarnya sifat-sifat yang kemudian ada pada ya sahabat atau kemudian ya tokoh-tokoh seperti Salahuddin Al-Ayyubi dan lain sebagainya itu juga sudah ada pada Rasulullah, yang sebenarnya kita ya cukup untuk kemudian meneladani kisah beliau gitu. Ya ini mungkin juga karena anak pribadi juga masih belum tuntas gitu membaca sirah Nabawi, jadi mungkin juga kurang paham. Mungkin itu, Ustaz. Jadi apakah ada pada Rasulullah semua begitu, Ustaz? Iya, ada semua. Ya, jadi pada saat kita baca tentang Salahuddin Al-Ayyubi, dari mana? Beliau terinspirasi dari Rasulullah SAW. Beliau nggak menggali nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai kepemimpinan, nilai-nilai dakwah dan seterusnya. Itu juga dari inspirasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua tokoh semua bermuara kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman tadi kita memang masih sangat minim ya menggali tentang keteladanan Rasulullah dalam aspek kehidupan kita. Ya. Ini yang kemudian sebenarnya penting. Maka dulu ya artinya para sahabat itu mengatakan, kami belajar sirah Nabawi itu ya seperti kami belajar Al-Quran. Bayangkan, para sahabat, para ulama itu mempelajari sirah Nabawi itu seperti belajar Al-Quran, itu per ayat, ya per poin diulang dan seterusnya. Kenapa? Karena mempelajari sirah Nabawi itu sama mempelajari Al-Quran itu, karena memang itu adalah tafsiran nyata dari Al-Quran. Ya. Jadi sirah Nabawi itu adalah praktek aplikasi dari Al-Quran, itulah sirah Nabawi itu. Sehingga tidak mungkin orang itu akan memahami Al-Quran dengan baik pada saat mereka tidak menguasai sirah Nabawiyah. Nggak mungkin. Karena contoh praktek Al-Quran adalah sirah Nabawiyah itu. Ya. Sehingga pada saat kita melihat dari sisi ini, kita lihat betapa kayanya ya kehidupan Nabi SAW. Di sisi lain kita lihat tidak ada momen-momen kehidupan Rasulullah yang nggak ada manfaatnya. Ya. Seperti misalkan kita ada kuliah ini musim pandemi, banyak online, banyak waktu yang kemudian tidak teroptimalkan. Nah, hal seperti tidak ada pada diri Rasulullah, nggak ada. Ya. Ya kan terjadi musim panas yang sangat panas luar biasa. Kebanyakan orang-orang kemudian mereka tidak sabar karena saking panasnya, kemudian mereka minim aktivitas. Nah, ini kita tidak temukan pada diri Nabi SAW. Tidak ada momen-momen santai, momen-momen nganggur pada diri Nabi SAW, itu nggak ada. Kalau kita berbicara tentang kepemimpinan di dalam sebuah peperangan misalkan, tidak ada manusia yang kemudian memimpin peperangan yang begitu banyak seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau nggak salah dalam masa hidup Rasulullah ya dari usia 50 sampai wafat beliau, kan peperangan itu kan setelah Rasulullah hijrah. Ya, setelah Rasulullah hijrah itu sekitar usia 50 tahun. Beliau meninggal pada usia 63 tahun. Itu ada sekitar 60 lebih peperangan yang ada dalam kurun waktu 10 tahun sekian. Nah, kalau kita berbicara tentang pengalaman, ini kan banyak sekali yang kemudian kita belum kaji, pelajari tentang sistem kepemimpinan di dalam kepemimpinan militer ya ataupun dalam jihad dan seterusnya. Jadi semuanya ada, ya semuanya ada. Maka dan ini masalahnya ikhlas sekalian.
Tidak ada namanya buku Sirah Nabawiyah yang sempurna, yang seperti saya katakan tadi. Sirah Nabawi itu tetap nanti akan diperkaya dengan apa? Diperkaya dengan tafsir, ya, kajian tafsir. Karena banyak biografi atau Sirah Nabawiyah yang kemudian tidak tercantum di dalam buku Sirah Nabawiyah, tapi itu dikisahkan dalam tafsir, dikisahkan dalam buku-buku hadis, dan sehingga kita tidak bisa melulu hanya mengkaji dari buku Sirah Nabawiyah, ya. Karena kesempurnaan kajian kita tentang perjalanan hidup Rasulullah itu apa namanya? Itu terdokumentasikan dalam buku-buku lain, ya, dalam tafsir, ya, dalam tarikh, dalam sejarah, kemudian juga ya, misalkan dalam hadis dan yang lainnya. Nah, ini dari sini kan kita bisa melihat kita belum banyak mengkaji itu semua, sehingga kemudian juga apa yang kita bisa lihat dari Sirah Nabawi itu masih sangat minim. Ya. Tapi itu tidak mengapa, ya, artinya bukan berarti kita nggak boleh, ya, mengambil keteladanan daripada tokoh-tokoh Islam, ya. Yaitu tetap boleh-boleh saja, bahkan kadang itu ada menunjukkan sebuah kedekatan dengan kita. Kedekatan. Banyak ulama yang kemudian mengkisahkan itu. Kenapa? Jangan sampai orang-orang berdalih itu kan Nabi ada mukjizat. Ya. Maka disinilah kemudian disuguhkan, ini loh yang bukan Nabi. Ya, dia seorang pejuang Islam. Dia bukan seorang Nabi, tapi apa? Memiliki peran perjalanan hidup yang sangat luar biasa juga, kan. Kemudian juga dari sisi kedekatan, mungkin masa-masa hidupnya lebih dekat pada zaman kita dan seterusnya. Itu juga kemudian menjadi hal yang kemudian menjadi alasan ya kadang kita mengambil keteladanan itu kepada selain Nabi SAW. Tapi semua tokoh-tokoh ini semua adalah berteladan kepada Nabi SAW. Allah alam bisawab. Silakan kalau ada lagi. Ana boleh izin bertanya, Ustaz? Ya, silakan. Ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Yang pertama mungkin berkaitan dengan penafsiran dan penasbihan Nabi Muhammad SAW. Berkaitan beliau adalah seorang ummi, itu apakah maknanya adalah Nabi Muhammad betul-betul orang yang tidak bisa membaca dan tulis? Dan yang kedua, makna ummi ini atau al-ummi ini sepaham ana berkaitan dengan makna keibuan. Nah, apakah ini berkaitan al-ummi seorang yang buta huruf dengan makna bahwa al-ummi juga yang bermakna keibuan? Mungkin itu aja. Ya. Iya, tentang masalah ummi di sini, ya. Ya. Mungkin nanti saya lengkapi jawaban itu pada pertemuan yang akan datang, ya. Tapi yang dimaksud ummi seperti di dalam ayat, ya, tentang diutusnya Nabi itu kepada bangsa yang ummi arti secara sepakat ya kaum muslimin, ummi artinya itu adalah la yaqra wa la yaktub, ya, dia itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan Rasulullah memang betul-betul beliau tidak bisa membaca, ya, tidak bisa membaca dan beliau tidak bisa menulis itu. Ya, sehingga beliau punya sekretaris, ya, punya sahabat-sahabat yang memang ditugaskan untuk mencatat itu, dan beliau punya sekretaris pula yang memang ditugaskan untuk mereka membaca, ya, kalau ada surat-surat yang datang, pesan-pesan yang datang itu. Ya. Dan Al-Quran juga turun kepada Rasulullah bukan dalam lembaran-lembaran, ya, tetapi dari Jibril alaihissalam yang kemudian dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ummi itu bukan menunjukkan kebodohan, ya. Jadi orang di zaman tersebut, ya, tidak bisa baca tulis bukan berarti dia orang yang pandir, bodoh, tidak. Ya. Ini ada sebuah hikmah yang luar biasa, hikmah yang kemudian tidak bisa terpatahkan oleh argumen apapun, sehingga orang-orang yang menuduh bahasa Al-Quran
itu dari Rasulullah, dibuat oleh Rasulullah, ataupun Rasulullah belajar kepada yang lain, nah itulah yang kemudian menjadi salah satu hikmah yang sangat luar biasa. Sehingga kita mengimani seyakin-yakinnya Al-Quran itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tambahan sedikit pun dari Rasulullah, karena Rasul tidak bisa menulis dan beliau tidak bisa kemudian membaca. Nah, ini sebagai sebuah hikmah bahwasanya Al-Quran itu murni penjagaannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam salah satu ayat di juz 29 itu, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Ya. Jadi Al-Qur'an itu ditambah-tambahkan dari perkataan-perkataan dari Rasulullah, dari perkataannya Rasulullah saja, la akhadna minhu bil yamin. Sungguh kami akan siksa dengan tangan kanan kami dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasul saja tidak punya peran sedikit pun dalam menambah dan mengurangi dari Al-Qur'an. Ya, jadi ummi yang ada pada diri Rasulullah, ya, yang Allah tetapkan untuk Rasulullah tidak bisa baca dan tulis, salah satu hikmah yang paling besar itu adalah mengkanter ataupun membentengi tuduhan-tuduhan bahwasanya ajaran itu buatannya Rasulullah SAW. Nah, itu yang sisi itu yang kemudian ini. Dan ummi itu bukan berarti pandir, ya, orang tidak bisa baca tulis berarti pandir, tidak. Intelijensi, kecerdasan itu kita temukan pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara fakta begitu, beliau cerdas, otaknya cerdas, encer, ahli, luar biasa. Cuman memang Allah inginkan nabinya itu tidak bisa baca dan tulis. Nah, berbeda dengan umatnya yang kemudian tidak bisa baca tulis, akhirnya kemudian mereka bisa baca tulis. Rasulullah perintahkan ya mereka untuk belajar, ya mereka perintahkan. Ya, mungkin nanti saya jelaskan pada pertemuan yang akan datang secara detailnya apa sih makna ummi di dalam ayat Al-Quran itu. Nanti saya coba akan merujuk lagi kepada tafsir yang menjelaskan tentang itu. Ya, Allah alam bisawab. Ada lagi mungkin? Cukup ya, mungkin ini dulu ikhwas sekalian untuk kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi semoga ada manfaatnya, ya kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita teruskan kembali pada pertemuan yang akan datang. Dari ana cukupkan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakallah khair kepada Ustadz yang sudah memberikan materi pada pagi hari ini. Ya, alhamdulillah banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari pemaparan Ustadz tadi, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah mengikuti kajian internal ini pada subuh hari ini. Dan semoga kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu di kajian berikutnya di pertemuan ketiga, insya Allah, melanjutkan materi hari ini. Ya, dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.